Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Yuk kita ketemu lagi pada hari Minggu ini, kita mau mulai sekolah minggu kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu, semua siapkan hati, siapkan semua yang ada padamu pada pagi hari ini. Kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus begitu baik buat kami semua. Terbukti sampai pada hari ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu. Kami bisa sekolah minggu kembali, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan atas setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau mulai sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan adik-adik semua. Yuk yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya kita mau tetap memuji Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari, yuk semua bertepuk tangan buat Tuhan kita ya. Masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Bilang lagi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua angkat tangannya yuk bilang puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi semua yuk dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya semua angkat tangannya bersama-sama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi semua bilang biarlah nama Tuhan yang dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Amin, haleluya. Puji Tuhan, adik-adik semua, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau terus memuji Tuhan ya. Kita mau bilang, lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Haleluya. Lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa. Semua menceritakan betapa besar kuasanya. Lagi semua bilang, lihat bintang di langit. Lihat bintang di langit, indah berkelap-kelip. Lihat juga pelangi, indah berwarna-warni. Semua menceritakan Allah Maha Kuasa.
kuasa, semua menceritakan betapa besar kuasa-Nya. Semua bilang, semua menceritakan keajaiban Tuhan bagi kita semua. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Maha kuasa, semua menceritakan betapa besar kuasa-Nya. Amin, haleluya. Besar kuasa Tuhan bagi kita semua adik-adik ya. Yuk semuanya boleh duduk kembali. Kita mau dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Karena Dia Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Semua lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah Roh Kudus menjamah kita semua pagi hari ini adik-adik semua yang di rumah. Kita mau nyanyi pujian Bapakku datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Semua bilang, Kau kuatkan aku bertahan. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Dialah Yesus yang menjadi harapan Kau dalam hidup kita. harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Lagi bilang, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Semua bilang angkat tangan, Immanuel, Immanuel. Immanuel. Engkau Allah yang beserta dengan kami Bapa. Immanuel. Engkau besertaku. Immanuel, Allah beserta kami. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Lagi semua bilang Immanuel, Immanuel. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Amin. Immanuel,
bersama Tuhan. Ku bertahan Kami boleh ada saat ini hanya karena oleh kebesaran Tuhan. Dan Engkaulah harapan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi bilang Kau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai Daniel. Kita akan membaca dari Daniel pasal 1 sampai 2. Tetapi sebelum itu,
Ada baiknya kita mulai dengan doa ya. Ikuti Nyici berdoa. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan pagi yang indah hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarkanlah kami dapat mengerti apa isi dari firman-Mu hari ini, agar firman-Mu ini dapat berguna bagi kami. Engkau yang telah memberikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan dan hati yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang tadi Cici udah ngomong, kita hari ini akan belajar mengenai Daniel. Siapa sih Daniel itu sebenarnya? Nah, jadi pada waktu tahun ketiga di pertengahan pemerintahan Raja Yoyakim ini adalah seorang raja di Yehuda. Nah, pada tahun ketiga pemerintahannya datanglah Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini adalah raja dari kerajaan Babel. Nah, dia datang ke Yehuda. Terus sama Tuhan, kerajaan si Yoyakim ini udah diserahin ke Raja Nebukadnezar. Makanya Raja Yoyakim ini dikalahkan. Terus beberapa peralatan-peralatan dibawa tuh ke kerajaan Babel. Sama si Raja Nebukadnezar ini merintahin orang-orang buat cari orang-orang muda yang pintar untuk dilatih supaya nanti bekerja untuk istana Babel. Nah, di antara orang-orang pintar yang diambil dari Yehuda ada 4 orang, yaitu adalah Daniel dan 3 orang temannya yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, 4 orang ini merupakan orang-orang pintar yang diambil sama Raja Nebukadnezar. Mereka akan dilatih, diajarin selama 3 tahun. Nah, terus nanti mereka akan kerja sama si Nebukadnezar. Nah, selama mereka dilatih, mereka itu bakalan dikasih makan makanan raja, daging-daging, makanan-makanan enak semuanya. Dan juga minum anggur yang biasanya raja minum. Tapi si Daniel ini bilang, aku nggak mau najisin diri aku pakai makanan raja sama minuman raja. Terus akhirnya si Daniel ini ngomong sama kepala penjaganya. Yang ngomong, aku nggak mau nih makan makanan ini sama minum minuman ini. Terus si kepala penjaranya ini tuh udah dibikin baik sama Tuhan. Jadinya kepala penjaganya ini tuh baik sama Daniel. Tapi kepala penjaganya juga takut. Dia ngomong gini sama Daniel, tapi nanti kalau aku turutin kamu, terus kamu jadi kelihatan gak sehat di antara yang lain gimana? Nanti aku dimarahin sama raja, gitu. Terus katanya Daniel, dia ngomong gini, oh ya udah kalau gitu kita coba dulu deh 10 hari. 10 hari kamu kasih aku makannya sayur aja, sama minumnya air putih aja, gitu. Terus katanya si kepala penjaganya ini, oh ya udah deh, oke gitu. Kita coba ya 10 hari. Nah, habis itu 10 hari Daniel dan teman-temannya ini dikasih makannya cuma sayur-sayuran sama minumnya air putih. Nah, setelah 10 hari ini mereka dicek tuh badannya. Oh, ternyata bener deh kalian itu malahan lebih sehat terlihatnya, terus juga lebih gemuk. Jadi akhirnya si kepala penjaganya ini nurutin Daniel. Jadinya mereka berempat selalu makan sayur-sayuran sama minum air aja. Mereka nggak makan dan minum yang raja punya. Nah, setelah 3 tahun berlalu, akhirnya tibalah waktunya mereka untuk menghadap ke Nebukadnezar. Nah, saat mereka menghadap ke Nebukadnezar, mereka berbicara tuh, ngobrol-ngobrol sama Nebukadnezar. Terus Nebukadnezar merasa, oh 4 orang ini tuh pinter banget, gak ada yang bisa ngalahin kepintaran 4 orang ini. Sampai-sampai kata Nebukadnezar, saya dicatat kalau kepintaran 4 orang ini itu melebihi semua kepintaran orang-orang yang ada di situ, bahkan melebihi sampai 10 kali lipat. Jadinya orang-orang ini yang percaya Tuhan ini lebih pintar dari orang lain 10 kali lipat. Lalu akhirnya mereka berempat inilah yang kepilih untuk kerja di istana bersama raja. Lalu pada suatu hari Raja Nebukadnezar ini bermimpi. Nah, lalu karena dia bermimpi, dia menjadi gelisah. Terus dia nggak bisa tidur.
Terus akhirnya dia panggilin nih semua orang-orang pintar. Ayo sini, tolong kalian artiin mimpi aku. Tapi si raja ini dia nggak mau kasih tahu mimpinya. Jadi dia ngomongnya gini, ayo semua orang-orang pintar nih dikumpulin. Ayo kalian kasih tahu aku mimpinya apa, sama kasih tahu arti dari mimpi aku. Nah, terus orang-orang pintar yang ini pada ngomong, ya raja tolong ceritakan dahulu mimpinya, baru kami bisa artiin. Tapi si raja ini nggak mau, karena raja ini pikir nanti kalau udah jadi ceritain mimpinya, bisa aja orang-orang itu malahan bohong sama dia. Jadi dia nggak mau ceritain dulu mimpinya. Terus si orang-orang yang dipanggil ini, orang-orang pintar yang dipanggil bilang, nggak ada yang bisa ngelakuin seperti yang raja mau. Cuman dewa doang yang bisa. Kalau kita manusia nggak ada yang bisa. Nah, terus makanya si Raja Nebukadnezar ini marah. Karena dia marah, terus akhirnya dia suruh semua pengawalnya untuk membunuh semua orang-orang pintar yang ada di kerajaan itu, di kerajaan Babel. Nah, di situ si Daniel ini dengar kalau ada perintah mau dibunuh. Nah, Daniel dan teman-temannya ini kan termasuk orang-orang pintar di situ. Makanya mereka juga terancam. Terus akhirnya si Daniel ini nanya ke kepala pasukannya disuruh, ini kenapa sih kok kita tiba-tiba ada perintah begini mau dibunuh? Terus akhirnya si kepala pasukannya ini cerita. Terus Daniel pikir, oh ya udah. Terus dia mau menghadap Nebukadnezar. Terus dia minta sama Nebukadnezar waktu untuk dia bantu artiin apa mimpinya Nebukadnezar. Nah, habis itu si Daniel pulang, dia cerita sama teman-temannya. Terus mereka sama-sama berdoa sama Tuhan untuk minta hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan supaya Daniel bisa artiin mimpi dari Raja Nebukadnezar. Terus Tuhan menjawab doa mereka. Tuhan memberikan penglihatan kepada Daniel. Lalu Daniel dan teman-temannya memuji Tuhan. Mereka bersenang-senang. Lalu Daniel pun menghadap ke kepala pasukan. Dia bilang, aku udah bisa nih kasih tahu arti dari mimpi Raja Nebukadnezar. Lalu akhirnya Daniel pun bertemu dengan Nebukadnezar. Lalu dia ceritain. Lalu si Nebukadnezar bilang, kamu yakin bisa ceritain mimpi aku sama kasih tahu maknanya? Terus si Daniel bilang, semua manusia tidak ada yang bisa melakukan seperti yang raja mau, tetapi Tuhan Allah bisa. Lalu si Daniel juga bilang kalau dia cerita ini bukan karena dia lebih pintar daripada yang lain, tetapi karena kuasa Tuhan yang membantu dia. Terus dia ceritain mimpinya. Jadi mimpi Raja Nebukadnezar itu ada sebuah patung sangat besar di hadapan Raja Nebukadnezar. Kepalanya dari emas, lalu dada dan lengannya dari perak, lalu ke bawah perutnya itu dari tembaga, lalu ke kaki-kakinya itu dari besi dengan campuran tanah liat. Lalu tiba-tiba ada sebuah batu tanpa perantaraan tangan manusia. Jadi batunya ini bukan dari orang. Tiba-tiba batunya ini muncul menghantam kaki si patung gede itu. Terus patungnya ini langsung rubuh semua. Yang emas, perak, tembaga, besi semuanya hancur. Habis itu hilang tanpa jejak. Dan batunya ini malahan jadi gunung yang sangat besar. Lalu Daniel artiin. Jadi kepala emas itu adalah Raja Nebukadnezar, di mana semua hewan ternak, orang-orang pintar semua udah dikasih ke Nebukadnezar. Tetapi nanti bakalan muncul kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan yang dari perak itu yang kedua, lalu tembaga itu yang ketiga, dan kerajaan yang keempat ini adalah kerajaan yang merupakan campuran. Walaupun campuran, mereka menikah campur, tetapi mereka tidak bisa menjadi satu. Nah, lalu pada zaman raja-raja itu, keempat kerajaan itu, Tuhan itu bakal mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan terkalahkan dan akan ada sampai selama-lamanya. Makanya seperti yang dimimpi Raja Nebukadnezar, akan ada batu yang tidak oleh perantaraan tangan manusia. Batu ini berarti berasal dari Tuhan yang akan menghancurkan semua kerajaan yang ada. Semua kerajaan yang dari emas, dari perak, dan bahkan yang campuran dari besi dan tanah liat,
semuanya akan hancur. Lalu Daniel bilang, mimpi raja ini dan maknanya dapat dipercayai karena ini benar-benar dari Tuhan. Lalu Raja Nebukadnezar pun langsung sujud menyembah Daniel. Dia bilang kalau Tuhannya Daniel itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan akhirnya Daniel pun dihadiahkan besar sama raja. Dan teman-temannya Daniel juga diangkat menjadi perwakilan daerah Babel. Sedangkan si Daniel menjadi kepala orang-orang pintar di seluruh Babel. Nah, dari cerita ini kita tahu bahwa kita harus benar-benar percaya dulu sama Tuhan. Kita harus lakuin semuanya dulu sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah itu baru Tuhan akan membantu kita seterusnya dan akan memberikan kita lebih-lebih lagi. Nah, maka dari itu ayat hafalan hari ini kita ambil dari Matius 6 ayat 33. Kita buka sama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi ya, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, sesuai ayat hafalan hari ini, dan seperti yang Daniel dan teman-temannya sudah lakukan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan dulu apa yang diperintahkan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Seperti saat Daniel mau mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar, dia dan teman-temannya meminta dulu pertolongan dari Tuhan. Dan saat mereka dikasih makanan enak-enak yang dari raja, mereka nggak mau tuh ngelakuin, atau mereka nggak mau najisin dirinya dengan makanan-makanan tersebut, tapi mereka mau hidup benar di hadapan Tuhan, suci di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus melakukan hal-hal tersebut agar Tuhan selalu menyertai kita. Setelah Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan akan menambahkan segala-galanya kepada kita. Tuhan yang akan memberikan kepintaran, Tuhan yang akan memberikan berkat. Kita hanya perlu percaya dan berlaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi teman-teman, adik-adik harus ingat itu ya. Ingat juga ayat hafalannya di Matius 6 ayat 33. Nah, sekarang kita tutup cerita ini dengan doa ya. Ikutin Yesus berdoa. Lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari awal firman-Mu hingga pada akhir pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami agar apa yang telah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan kami juga dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami terus percaya kepadamu dan terus melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala hari ini ke dalam tangan-Mu, berikanlah kami penyertaan-Mu terus-menerus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat, bye-bye.